Palembang, kota tua yang menyimpan ribuan cerita. Di kota ini, dua warisan budaya besar hidup berdampingan. Kampung Kapitan, saksi kedatangan komunitas Tionghoa, dan Masjid Agung Palembang, pusat peradaban Islam dan simbol kebesaran Sultan Palembang Darussalam. Kita mulai perjalanan dari Kampung Kapitan. Kampung Kapitan merupakan area perumahan seluas 105,9 dikali 85,6 meter. Berada di pemukiman padat di tepi Sungai Musi dan bersebelahan langsung dengan Benteng Kota Besar. Kampung Kapitan adalah pemukiman khas etnis Cina Palembang, terutama pada masa lalu merupakan tempat tinggal Kapitan Cina dan keluarganya. Munculnya Kampung Kapitan adalah pada saat runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-11 dan munculnya dinasti Ming atau Cina pada abad ke-14. Pada masa itu, Kerajaan Cina membentuk lembaga dagang yang salah satunya berpusat di Palembang, sehingga banyak pedagang Cina yang kemudian menetap dan menikah dengan gadis Palembang. Salah satu kepala kantor dagang Cina yang dikenal adalah Liang Tongming. Jadi sebenarnya Bapak, untuk terdirinya Kampung Kapitan ini, mengapa kawasan ini dinamakan Kampung Kapitan? Jadi waktu leluhur kami datang itu dari provinsi ya. Itu. Jadi mereka datang itu di awal abad 17. Yang punya ratusan sekian. Nah, ketika mereka itu datang ke Indonesia itu tak berdagang. Jadi pedagang. Sebab di mana-mana pada umumnya kalau orang Tionghoa ke Amerika juga kemana itu tetap berdagang. Nah, sedangkan yang nama Kapitan ini itu adalah nama yang dikasih dari Tiongkok sana, sudah kasih nama Kapitan. Ada bukunya jadi Kapitan namanya. Kebetulan generasi kami yang ke-11 buyut kami diangkat jadi kapiten waktu zaman Belanda. Jadi maksudnya kapiten itu kami zaman sekarang ini di bawah wali kota lah posisinya, di bawah wali kota. Jadi tugas mereka tuh, tugas buyut kami itu jadi kepalanya orang Tiongkok di kota Palembang. Pemimpin komunitas Cina pertama pada masa kolonial Belanda adalah Chua Kee Chuan yang mendapatkan gelar mayor. Ia menjadi pemimpin komunitas Cina sejak tahun 1830 sampai 1855 di kawasan Tujuh Ulu. Setelah itu, ia digantikan oleh anaknya, Chua Ham Him, dengan gelar kapten. Teman-teman, di sini terdapat kapten pertama yaitu pada generasi 11. Dan di sebelah sini terdapat generasi ke-12. Ini adalah cucu dan cicit kapiten generasi ke-13 dan ke-14. Saat ini kita memasuki rumah dewa, tempat bersembayang. Rumah dewa ini belum sama sekali direnovasi sejak kurang lebih 400 tahun yang lalu. Tempat ini diadakan pesta dan pertemuan. Tempat ini dibuka setiap harinya. Nah, pada tanggal 1 dan tanggal 15 terdapat 3 buah untuk menjadi perlengkapan ibadah buat Konghucu. Jadi di keluarga besar Kapitan ini ada agama. Ada Muslim, ada Kristen, Katolik, Konghucu Ismaya, Buddha. Jadi sekarang ini kami lagi nyari pembali agama yang belum dapat. Kalau dapat, jadi kalau usah kami lengkap jadi nama agama yang diakui ini. Selanjutnya kita memasuki rumah kedua, yakni rumah abu. Saat memasuki rumah abu, kita pertama kali akan disuguhkan dengan tempat bersembayang. Juga ada seperti nisan-nisan yang isinya abu dari setiap keturunan. Sekarang saya ada di rumah abu. Di belakang saya terdapat miniatur lisan. Nah, di sini disebut para leluhur. Rumah miniatur lisan terdapat di 2 tempat. Pertama ada di Palembang dan kedua ada di Semarang. Nah, untuk ini dibuat langsung dari Tiongkok, dari satu pohon. Bayangkan sebesar apa ya pohon tersebut.
Rumah Abu memiliki 4 ruangan dengan 3 kamar tidur dan 1 tempat saat ini digunakan sebagai tempat perayaan hari-hari Cina yang dulu digunakan sebagai tempat kerja kapitan. Ketika memasuki rumah Abu, kita akan disuguhi dengan daftar perjalanan rumah kapitan dari tahun 1377 hingga tahun 2014 yang dimuat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 1 Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Sriwijaya, dan di dalam ruang kerja kapitan juga terdapat baju peninggalan kapitan. Bes, kamu tahu nggak sih legenda tentang Pulau Kemaru? Nah, pas banget nih, Bes. Hari ini kita berada di Kampung Kapitan yang berhubungan dengan Pulau Kemaru, yaitu Kamar Pengantin. Di jantung Kampung Kapitan tersimpan sebuah ruang yang tak pernah sepi dari cerita, yaitu kamar pengantin. Legenda menceritakan kisah cinta Siti Fatimah, putri Raja Palembang, dan Tan Bun An, saudagar Tiongkok. Karena kesalahpahaman tentang hadiah Gucci yang dianggap berisi harta namun ternyata berisi sawi asin, Tan Bun An kecewa dan membuang Gucci ke Sungai Musi. Setelah sadar akan kesalahannya, ia menyesal dan ikut terjun ke sungai, diikuti oleh seorang pengawal dan disusul oleh Siti Fatimah. Ketiga orang tersebut tenggelam dan tempat itu kemudian dikenal sebagai Pulau Kemaro yang dipercaya sebagai Pulau Keramat. Pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sih Pak kehidupan masyarakat Tionghoa pada masa lalu? Itulah dia. Jadi gini, masyarakat Tionghoa yang dulu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu mereka tidak mau pusing. Mereka punya orientasi itu semuanya gimana nyari duit. Itu. Jadi mereka tidak mau pusing yang urusan yang segalanya tidak kawan-kawan itu. Dan ini kalau misalnya kalau ada hal yang besar jadi kecil, peristiwa yang kecil kalau bisa dihapus. Nah, dalam hal ini sudah pasti itu. Karena kalian belum kerja di lapangan, sudah pasti semuanya perlu. Harapan Bapak terhadap generasi muda dalam melestarikan dan Harapan kami kebetulan sekarang ini mana kita mau Lanjutkan tradisi yang ada. Jadi harapan kami dan juga beliau lanjutkan tradisi yang ada itu maksudnya sampai hari ini, sampai batas umur kami hari ini, kami tidak pernah hidup masalah budaya dan keyakinan. Makanya aku mau melanjutkan, tiru. Jadi ambil yang baik. Nah itu, aku maksudkan lanjut ini. sudah itu kita bersyukur sama puji Tuhan lah. Puji Tuhan bahwa untuk generasi yang datang kelihatan saudara pertama anak satu semua anak yang mau punya hati untuk melestarikan ini. Setelah menelusuri jejak Tionghoa Palembang, kita lanjut ke salah satu ikon terbesar kebudayaan Islam, yaitu Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang atau sering disebut Masjid Sultan terletak di kawasan Benteng Kuto Besak dan alun-alun Palembang. Masjid ini adalah simbol kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Mahmud Badarudin I Jayo Wikramo pada tahun 1738. Awalnya masjid ini menjadi pusat pemerintahan, pusat dakwah, dan tempat berkumpulnya para ulama serta tokoh-tokoh kerajaan. Bangunan ini pernah mengalami beberapa kali renovasi, namun ciri khasnya tetap dipertahankan. Yang membuat Masjid Agung unik adalah arsitekturnya. Masjid ini menggabungkan 3 gaya sekaligus, yaitu gaya Melayu pada bentuk atap limas, sentuhan Cina pada bentuk menara mirip pagoda, dan gaya Eropa pada ornamen tambahan saat renovasi kolonial. Hari ini Masjid Agung bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan masyarakat. Seperti hari raya, ribuan orang berkumpul di sini. Kegiatan pengajian, kajian, hingga festival budaya Islam sering diadakan. Masjid Agung menjadi saksi perjalanan panjang masyarakat Palembang dalam merawat tradisi Islam dari masa Kesultanan hingga era modern.
Inilah Palembang, kota yang dibangun oleh keberagaman, sejarah, dan rasa saling menghargai. Dari tepi Sungai Musi hingga pusat kota, setiap sudutnya menyimpan cerita yang tak pernah mati.